Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ma akramun nisaa illa karimun wala ahanahunna illa laimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa nafsi bi taqwallah qad fazal muttaqun. Pada para alim, para kiai, para ustadz, hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini atau siang hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali dan insyaallah kita akan bahas satu hal yang mungkin bisa jadi orang menganggap tidak penting, tapi bagi saya sangat penting. Saya mendapatkan judul ini hampir sama anggapannya seperti Ustadz Gun tadi. Ini kok seperti judul lagu. Yang semestinya berbicara di sini bukan saya, tapi Mas Andre ya. Ya, Mas Andre Taulani, karena dia tahu tentang lagu ini. Jawarimahullah, memang ketika kita berbicara tentang masalah apakah kita masih bisa mempertahankan apa yang sudah kita ikat di dalam sebuah perjanjian yang sangat besar. Kalau orang mengatakan atau orang mengutip ayat itu dengan kalimat mitsaqon ghalidho, itu adalah satu perjanjian yang kuat, yang mana ini hampir sama dengan perjanjian para nabi waktu itu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menerima wahyu untuk menyampaikan risalahnya kepada umat. Untuk itu mempertahankan sesuatu yang sangat besar itu tidak mudah dan tantangannya begitu besar. Kalau di dalam salah satu risalah disebutkan li'anna aula khutwatin nasri hazimatul aduwil dakhili. Langkah pertama menuju satu keberhasilan, satu kemenangan itu kita harus mampu mengalahkan musuh internalnya. Ya. Musuh internalnya siapa? Kalau kita pribadi ya bisa jadi nafsu. Kalau kita melebar keluar eksternal dalam tanda kutip, kalau internal itu adalah disebut sebuah komunitas kecil dalam sebuah rumah tangga, bisa jadi istri, bisa jadi anak. Selama kita tidak mampu mengalahkan musuh-musuh internal ini, ya, maka jangan harap kita mampu mengalahkan musuh yang besar. Ya, karena apa? Untuk mengalahkan tentunya harus pakai ilmu. Sementara ilmu ini ada di pengajian, ada di majelis taklim, tapi kita malas menghadirinya. Bagaimana bisa tahu kita mengalahkan mereka? Sementara untuk mengalahkan diri kita juga menggunakan ilmu. Menaklukkan istri itu pakai ilmu, ibu-ibu. Jenengan sebagai istri menaklukkan suami yang tidak sholat menjadi sholat itu pakai ilmu. Dan ilmu itu hanya ada di majelis taklim, di majelis dzikir, bukan di pasar malam. Ya Bu ya.
Ini penting. Kenapa? Karena barang siapa yang tidak tahu mengapa dia kalah, maka dia tidak akan pernah tahu bagaimana dia menang. Ini adalah sebuah prinsip yang perlu kita pahami. Jamaah rahimakumullah, kalau saya melihat judul ini memang saya menangkap ada dua konotasi. Konotasi yang pertama, mungkinkah kita tetap bersama di akhirat? Ya, kalau memang seperti itu ya sebenarnya sederhana konsepnya, tapi prakteknya susah. Sederhananya di mana? Sederhananya ya jadilah orang soleh. Kalau sudah soleh, perjuangkan kesolehannya dengan apa? Jihad fisabilillah. Kalau dalam bahasa hadits disebutkan man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Barang siapa khawatir dalam perjalanannya, ya. Kita ini kan dalam sebuah perjalanan. Rasulullah itu memberikan sebuah pengertian orang hidup itu seperti orang dalam keadaan safar, perjalanan. Kalau kita ingin berjalan di awal malam, ingin segera sampai, ya percepat. Kalau kita ingin segera di akhirat ya, dengan cara apa? Kalau di sini terangkan, barang siapa berjalan di awal malam maka ia akan sampai di rumahnya. Perhatikan sesungguhnya dagangan Allah itu mahal, dan perhatikan sesungguhnya dagangan Allah itu adalah jannah. Kalau kita berbicara tentang dagangan, maka Allah telah berfirman dalam Quran surat As-Saff, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Itu dagangan. Jadi nek pengen mlebu surga ya dagangnya mbek Allah itu. Ya. Selesai. Kalau kita berbicara tentang masalah kesolihan. Kemudian bagaimana dengan istri? Ya kalau istri pengen bareng dengan suami, sebagaimana kisahnya Zainab, ya, ketika beliau dijadikan sebagai juru bicara para wanita untuk menanyakan kepada Rasulullah SAW, yang mana beliau adalah seorang wanita dan para wanita ini tidak mau ketinggalan dengan laki-laki atau para suami, yang mana para suami ini ketika berjihad dia meninggal dalam keadaan syahid, lalu kemudian diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan wanita yang hanya berdiri di depan melayani suami saja? Kalau dalam bahasa Jawa itu adalah dapur dan kasur begitu. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW sampai mengatakan sampaikan kepada para wanita, ya, sampaikan kepada para wanita yang kamu temui bahwa taatnya seorang istri dan mengakui hak-haknya suami, maka dia akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh suami. Masya Allah. Jadi jenengan itu tinggal sebagai motivatornya suami, tidak sebagaimana yang disebut di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 14 sebagai musuh, tapi menjadi motivator, pendorong, penggerak. Bagaimana suami ini mampu melakukan satu amalan yang bisa mempercepat dia sampai kepada tujuan. Masya Allah. Mudah enggak? Enggak ya. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama, di sini Rasulullah menyuruh taat. Seorang istri taat kepada suami. Kalau kita lihat di dalam salah satu hadits, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sholatim ra'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zauja qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabi jannati syi'ti." Apabila seorang wanita telah melakukan sholat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan. Sudah lengkap belum ini puasa Ramadannya ibu-ibu?
Wes disauri apa durung gitu bahasa Jawanya. Ya, sudah dikodok apa belum? Ini kewajiban bapak-bapak untuk mengingatkan istrinya agar segera menyelesaikan hutang puasanya. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, yaitu menjaga farjinya dengan cara menutup aurat. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. Ini yang paling susah. Taat kepada suami itu digambarkan di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, ya, dari Ubadah bin Somit. Ketika para sahabat membaiat Rasulullah SAW, itu ketaatannya hampir sama seperti itu. Beliau mengatakan bahwa kami membaiat Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ati fi mansyatina wa makrihina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina. Kami membaiat Rasulullah SAW atas dasar sam'u wa ta'ah, mendengar kemudian taat. Ya, kalau orang sudah bermuahadah atau janji setia kepada seorang pemimpin, maka dia sudah mendengar taat. Seperti seorang istri itu sebagai salah satu wasilahnya masuk surga yang disebut oleh Rasulullah, ya udkhulil jannah min ayyi abwabi jannati syi'ti, sampai masuk dari pintu mana saja. Ketaatannya seperti apa? Nah, ini diterangkan. Ya, ketaatannya kalau misalnya suami sudah menyuruh dia mendengar, ya laksanakan. Walaupun masih melakukan sesuatu yang sangat disenangi. Bahasa saya, kalau ada seorang istri lagi nonton sinetron, kemudian suaminya datang, dia mengatakan, "Dek, tolong dong saya bikinkan kopi, nanti dulu. Ini masih belum selesai sinetronnya," begitu. Ini namanya nggak taat. Ya, nggak taat itu. Kemudian apa? Dalam keadaan fi mansyatina wa makrihina, dalam keadaan senang maupun susah. Ibu-ibu masih dalam keadaan pegang uang yang banyak, seneng gak? Disuruh suami langsung karena dia punya uang banyak. Masih sehat. Ya kan? Masih baru saja dapat hadiah. Dalam keadaan senang. Ketika diperintah, dia taat. Kalau dalam keadaan senang itu bisa jadi dia memang mentaati, bisa jadi karena saking senangnya sehingga diperintah siap melaksanakan tugas. Bisa juga melalaikan kesenangan itu sehingga dia tidak melaksanakan perintah. Saking senangnya, berat juga. Ya. Kemudian apa? Dalam keadaan susah. Ini terutama ibu-ibu yang masih punya bayi itu. Sudah capek seharian, ya kan? Udah ngurus rumah, bantu suami ngurus rumah, bantu memasakkan. Mengapa kalimat saya pakai bantu, Pak? Karena tanggung jawab memberikan nafkah makan adalah suami. Istri itu membantu. Wajibnya istri masak karena ada perintah suami. Jadi kalau misalnya ada seorang istri nggak masak, suami marah-marah, ini berarti dia nggak paham. Harusnya suami ini kalau lihat tutup saji nggak ada makanan, dia keluar beli makanan, terus ajak istri makan, gitu, nggak marah-marah, ya kan? Dalam keadaan senang maupun susah. Ini lagi capek, ya kan, nyusui anaknya, udah mau tidur, gitu. Anaknya mertua datang, ya, minta bikinin kopi. Masya Allah, berat gak Bu? Berat gak? Berat. Tapi di saat itu yang ada dalam pikiran seorang wanita hanyalah balasan Allah. Ya Allah, sekiranya aku mengamalkan, melakukan perintahnya suami ini, mempermudah aku menuju jannah,
Masya Allah, tinggalkan ini, anak ini, letakkan. Padahal capeknya bukan main. Itu kalau yang ada dalam bayangan seorang perempuan itu adalah balasannya Allah. Tapi kalau yang ada dalam bayangannya itu adalah paling-paling ya bulanannya sama, nggak nambah. Kalau sudah seperti itu, ya susah, berat pasti. Untuk mengamalkan ketaatan ini nggak mudah. Dalam keadaan lapang maupun sempit. Lapang maupun sempit. Lapang itu ya bisa jadi hatinya lapang. Bisa jadi pikirannya lapang. Dia tetap mengamalkan ketaatan kepada suaminya. Dalam keadaan sedih, sempit. Tapi dia bisa menutup wajahnya seakan-akan tidak punya masalah. Bisa ibu-ibu? Coba ya. Coba. Saya pernah baca di buku Tazkiyatun Nufus itu disebutkan oleh salah seorang ulama namanya Al-Junaid kalau tidak salah. Kira-kira kurang lebih artinya begini. Orang yang sabar itu adalah orang yang menelan kepahitan tanpa mengerutkan muka. Coba kalau jenengan minum sesuatu yang pahit, tetap wajahnya enggak berubah, itu sabar. Bisa? Dicoba ya nanti pulang ya. Atau kalau yang pahit itu ternyata musibah atau masalah, jenengan punya masalah ibu-ibu, dalam keadaan sempit, tapi begitu suami pulang, dia tetap memperlihatkan mukanya dalam keadaan ceria, senang. Masya Allah, saya pernah mendapatkan satu pelajaran yang cukup luar biasa dari seorang, ya kalau boleh dikatakan ummahat, bolehlah begitu. Waktu bertamu ke tempat saya, ada satu tamu, dia baru saja menikah bersama dengan amehnya, gitu ya. Bersama dengan ameh itu berarti apanya itu? Ya budenya lah barangkali ya, wallah alam itu. Itu waktu main ke rumah, kemudian suaminya ini metik buah yang namanya rambutan. Kemudian setelah dapat rambutan, dia bilang sama istrinya, coba kamu enak loh gitu. Tapi si istrinya nggak suka. Aku nggak suka gitu. Ya saya perhatikan nih orang bertiga ini. Jadi ada suami istri, ada amehnya satu, amehnya negur. Kamu nggak boleh seperti itu. Walaupun kamu tidak suka, kamu harus mampu mencoba dan seakan-akan kamu suka di hadapan suami kamu. Masya Allah. Saya dapat ilmu luar biasa ini dari orang ini. Coba kalau istri kita mau begitu. Artinya apa? Dia mampu menutup aib. Tidak sukanya dia ini, dia tutup aibnya di hadapan suaminya. La haula wala quwata illa billah. Ya, barangkali ini adalah bagian daripada bentuk kesolehan seorang perempuan. Tapi itu membutuhkan sebuah perjalanan ilmu, pengorbanan, pemahaman, keyakinan akan balasan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jawarimakullah ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi ukhrawiyah, kalau memang istri itu bisa begitu, tadi sudah yang laki-laki dia mau dagang dengan Allah, lalu kemudian si istri taat kepada suami, taat kepada Allah, taat kepada suami, ya sudah sama ketemu nanti. Insya Allah. Ya. Kemudian Allah, saya ingin jelaskan tentang masalah hak tadi. Jadi kan waktu Zainab radhiyallahu anha ketika Rasulullah mengatakan ketika istri taat kepada suami dan mengakui haknya suami. Berapa tahun yang lalu kalau tidak salah waktu di Pamulang saya sudah sampaikan bahwa kalau kita berbicara tentang haknya istri disebut semua sama Nabi. Ya, disebut itu. Kalau tentang berbicara tentang masalah hak, ya tidak perlu saya ulangi. Singkatnya adalah kamu beri makan kalau kamu makan, kamu beri pakaian kalau beri pakaian. Itu kan disebut semua makan, pakaian. Kamu tidak boleh menjelek-jelekkan wajahnya, gitu kan? Kalau baru
ngantenan, ya panggilnya sayang, adinda, adik gitu kan. Tapi kalau sudah punya anak, 1, 2, baru ndut gitu, gembrot. Masya Allah. Makanya saya kemarin tak pikir-pikir daurah itu tidak hanya untuk umahat bapak-bapak. Daurah itu perlu juga untuk para suami. Ya perlu daurah itu. Daurah khusus bicara nilai. Oh namanya perempuan ini kan oleh Nabi kan disebutkan istausu binisa'i khairan begitu kan. Kita disuruh memberikan nasihat kepada istri itu dengan cara yang baik. Sebab apa? Kalau dipaksa dia itu patah. Kalau dibiarkan ya melengkung. Bengkok gitu. Makanya ini perlu cara. Banyak para suami nggak mau begitu. Ya, nggak tahu caranya ini gimana nih. Gimana caranya ini meluruskan yang bengkok-bengkok ini? Ya maaf, suami-suami banyak yang gagal. Makanya saya kadang-kadang, kenapa sih daurah kok selalu umahat begitu? Nggak ada daurah ikhwan ini ya. Nah, makanya ini kumpulkan bareng-bareng biar nanti tahu. Baik. Jamaah rahimakumullah, ada satu riwayat di situ disebutkan bahwa ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan beliau bertanya, sesungguhnya sepupuku meminang aku, maka ajarkan kepadaku apa haknya suami atas istri. Kalau bisa aku lakukan, kalau bisa aku jalankan, maka aku akan menikah. Apa kata Rasulullah SAW? Min haqqihi allau sa'ala min mihraihi daman au qayhan falahasathu bilisanihi ma adat haqqahu law kana yabtaghi li basharin antas juda li basharin la amartul mar'ata antas juda li zawjiha idza dakhala 'alaiha lima faddalallahu 'alaiha. Hak suami atas istri sangat besar, enggak bisa ditebus dengan apapun. Karena tanggung jawabnya kepada Allah. Sampai sekiranya mengalir darah atau nanah dari hidungnya, ya, dari sikap tadi itu ketika suaminya mengatakan, "Dek, bikinin kopi nanti dulu." Begitu? Ada yang begitu ibu-ibu? Enggak ya? Di sini ibu-ibunya solehas, insyaallah. Kalau di sini enggak ada. Kalau di rumah enggak tahu. Oh iya, begitu ya? Enggak ada ya? Mudah-mudahan memang betul-betul enggak ada. Itu kalau ada cepet mati ku bojone sampean. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau tadi sudah begitu lalu dia tersadar, aduh. Salah nih saya tadi ngomong begini sama suami. Astagfirullahaladzim, lalu dideketin. Ternyata suaminya ini lagi keluar darah sama nanah, dijilat sampai habis. Belum bisa untuk menebus. Kalimat tadi itu belum bisa untuk nebus. Ngeri ya? Karena tanggung jawabnya besar. Suami ini kepada istri. Belum juga terbayar haknya suami. Sampai ditegaskan kembali, sekiranya manusia boleh sujud kepada manusia, maka aku perintahkan para istri ini sujud kepada suami setiap dia ketemu. Istrinya masak, suaminya di dalam lagi baca koran, mau mempersiapkan ketemu suami sujud. Ya, terus ke sana. Suaminya ke belakang, mau ke kamar mandi, ketemu lagi sujud. Sanggup sampean? Setiap ketemu suami sujud. Itu betapa beratnya. Makanya maaf ya, maaf ini bukan masalah membela suami, bukan. Ini memang perkara yang memang luar biasa beratnya seorang suami itu. Tanggung jawabnya di hadapan Allah itu berat sekali. Makanya apa, ketika seorang istri itu banyak menuntut kepada suami, lalu kemudian menyusahkan, Masya Allah. Sampai-sampainya apa, ini yang bertanya sama Nabi, beliau mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la tazawwaju ma baqitu fid dunya." Wanita itu mengatakan, demi Allah yang mengutusmu dengan hak, aku tidak akan menikah selama hidup di dunia. Saking beratnya. Sementara kita itu menjadikan sesuatu hal yang biasa.
Baik, saya akan lanjutkan. Jadi kalau ini bisa dipenuhi ya insya Allah akan ketemu. Ya. Terus yang ketiga yaitu apa? Mencari ridhonya suami. Angel juga mencari ridhonya suami itu Bu ya. Berat banget gitu. Ya memang surga itu ya seperti tadi, nggak mudah. Nggak mudah. Kalau dalam satu hadis disebutkan ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin takhalatil jannah. Ini dari Ummu Salamah. Barang siapa yang wanita itu meninggal dalam keadaan dia diridhoi oleh suaminya, maka dia akan masuk surga. Makanya ibu berlomba-lomba mendapatkan ridho suami. Gak ada salahnya kok jenengan minta kok. Mas, nanti kalau aku meninggal diridhoi ya begitu. Dihalalkan kesalahan-kesalahannya. Tentunya kalau suami ini jenengan soleh akan mempermudah urusan ini. Ya, mudah memaafkan. Kalau ada istri yang salah akan mudah dimaafkan. Baik ya Bu ya. Terus kemudian bagaimana bentuk keridhoannya? Ada satu riwayat ketika Rasulullah SAW mengatakan ala ukhbirukum binisaikum fil jannah gitu. Sukakah aku ceritakan calon istrimu di surga? Jenengan mau Bu jadi calon istrinya suami ini jenengan di surga? Para sahabat itu dikasih tahu begitu ya. Qulna bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kullu wadutin idza ghadibat au usailaiha au ghadibat zaujaha. Yaitu setiap istri yang masih memiliki rasa kasih sayang, ingin memiliki anak yang banyak, tapi bukan hanya sekedar banyak, tetapi ingin menjadikan banyaknya ini dibanggakan oleh Nabi. Nabi akan bangga kalau kita itu punya anak banyak tapi memperjuangkan Islam. Berapa banyak diantara kita itu banyak anak, anaknya banyak, tapi apa? Ya, tidak bisa dibanggakan. Ini bukan termasuk yang itu. Ya. Yang masuk dalam kategori ini adalah anaknya banyak atau banyaknya anak ini yang bisa dibanggakan oleh Nabi. Yang mereka itu mau memperjuangkan Islam. Kemudian kata Nabi, kalau ada satu istri yang kemudian terkena marah suami, nggak ngerti sebabnya. Ini calon penghuni surga loh Bu. Jenengan perhatikan nih caranya. Jenengan kalau bisa ngelakoni subhanallah. Nggak ngerti apa-apa ya, nggak tahu apa-apa. Selatan, utara, timur, barat, tahu-tahu suami datang marah-marah. Ya marahnya suami nggak ngerti, apakah karena memang nagih hutang nggak berhasil kan, atau di kantor dimarahi bosnya kan bisa. Si istri ini dimarahi, tapi apa? Diem dia. Apa kata istrinya? Dia mengatakan, dia datangi suaminya, lalu kemudian dia katakan, wahai suamiku, inilah tanganku, terserah kamu mau apain. Karena aku nggak bisa tidur sebelum engkau ridho kepadaku. Masya Allah. Nanti kalau jenengan melihat suaminya marah-marah ibu-ibu ya, seperti itu Bu ya. Bisa nggak kira-kira ya? Enggak, katanya pengen jadi istri penghuni surga. Ya Bu ya. Kemudian kalau jenengan dicampakkan, ya sudah sabar. Nanti datengin lagi. Ya, dan berdoa biar hujan, kemudian kedinginan, lalu membutuhkan sampean. Masya Allah. Baik, kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita mampu melakukan itu semua, Masya Allah. Sekali lagi ini bukan perkara yang mudah. Ya, ini bukan perkara yang mudah. Makanya kita perlu pelajari. Ya, kita perlu pelajari. Baik Ibu-ibu. Kemudian kalau tadi kita berorientasi kepada pertemuan di akhirat, itulah caranya yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Memang sangat sederhana, tapi prakteknya enggak sederhana itu. Kalau yang dimaksud itu adalah bagaimana kita itu agar bisa tetap bersama di dunianya, yaitu ketika dia mengarungi rumah tangganya, maka saya akan berikan beberapa hal
Ya. Di antaranya adalah sebelum kita memutuskan sebenarnya pasangan kita, ya, apakah pasangan kita ini merupakan salah satu penghalang? Penghalang apa? Penghalang aktivitas pergerakan Islam, perjuangan, atau tolabul ilmi. Maka sebenarnya kita harus mengenali dulu pasangan kita. Maaf ibu-ibu, saya mau tanya atau bapak-bapak, jenengan atau bapak-bapak itu mengetahui pasangan atau tidak? Jenengan tahu nggak pasangan sampean itu siapa? Tahu nggak? Ibu-ibu tahu nggak pasangannya sampean siapa? Atau jenengan bapak-bapak itu kenal dengan pasangannya? Karena tahu dan kenal beda. Ayo. Ibu-ibu tahu apa kenal? Kadang ada orang menikah sudah 10 tahun tidak kenal dengan pasangan, tapi dia hanya tahu saja. Kenal dengan tahu. Jadi kalau bapak-bapak sama saya, ini Ustadz Wildan sama saya, itu hanya tahu saja tapi nggak kenal saya. Jadi saya tidak akan tersinggung ketika ditanya, Ustadz Wildan kenal dengan Pak Ahmad enggak? Enggak, saya enggak kenal Pak Ahmad, saya enggak akan tersinggung. Tahu Pak Ahmad enggak? Tahu. Ya kan? Siapa itu? Nah, itu tadi sudah disebutkan. Qaid dakwah Jawa Tengah misalnya. Kemudian motivator. Tahu saja, rumahnya itu Kendal, itu. Tapi enggak kenal saya. Sebab kalau kenal, itu tahu persis saya pulangnya jam berapa. Makanan saya senengnya apa, yang enggak disenangi apa, itu kenal. Jadi kalau kita punya pasangan, sudah tahu kalau suami itu enggak seneng pete, lalu kemudian si istri ini masaknya pete, terus ini namanya istri yang enggak kenal sama suami. Dia cuma tahu suami ini suami saya, namanya si Fulan, rumahnya gitu, kalau tidur ngorok. Tahu, tapi enggak kenal. Makanya kita perlu mempelajari itu karakter itu. Ya. Makanya kita perhatikan, jangan hanya sekedar tahu saja. Tapi ingat ini. Kenapa jama'arimakumullah? Karena pasangan kita ini adalah orang yang paling berpengaruh di dalam mempengaruhi aktivitas kehidupan kita. Apalagi dalam perjuangan. Karena konteks kita adalah konteks perjuangan. Ya. Saya mengambil satu tulisan di dalam buku atau kitab Al-Hikam Al-Atiyah. Ya, di situ cukup menjadi inspirasi bagi kita tentang masalah pertemanan ini. Dalam buku itu disebutkan, janganlah engkau berteman dengan orang yang keadaannya tidak bisa membangkitkan semangat. Padahal teman dekat kita siapa? Nah, pasangan kita. Kalau dalam hadis disebutkan almar'u ala dini khalilihi. Ya, seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Jadi yang belum nikah nanti betul-betul selidiki ini siapa ini calon suami saya, siapa calon istri saya. Sholat subuhnya di mana? Ngajinya sama siapa? Begitu. Ya kan? Buka, kalau pas ngelamar Pak, buka Quran, baca alama, alif lam mim dibaca alama. Oh ini bukan, enggak. Di Bima Pak, ya di Bima, orang mau nikah, ketika daftar, ini yang pernah pengalaman saya tahu, itu dites dulu baca Qurannya. Kalau nggak bisa diundur. Nanti kalau mau ijab itu suruh baca juga. Begitu. Ya. Memang karena penting ini. Ini yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Orang di sebelah kita ini akan mempengaruhi. Ya, kalau waktu di Pamulang saya sudah sampaikan, di antaranya adalah apa yang akan terpengaruh? Yang pertama adalah i'tiqad. Keyakinan seorang istri, seorang suami akan saling dipengaruhi oleh masing-masing.
Kalau keyakinan ini tidak seimbang, maka sebuah pergerakan atau amal soleh tidak akan berjalan. Saya sudah sering memberikan satu contoh, diantaranya apa? Ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail. Karena istri, anak, dan suami ini satu keyakinan, maka akan berjalanlah sebuah perintah. Nah coba kalau salah satunya enggak. Istrinya misalnya, ini jadi penghalang nanti. Masalah, atau anaknya enggak. Ya, anaknya enggak, wah, bahaya lagi. Jadi jamaah rahimakumullah, inilah pentingnya ketika ya, kita sebagai seorang suami memiliki sebuah tanggung jawab mendidik istrinya. Ya. Jadi yang pertama apa? La tashab malayan hiduka haluhu. Jangan engkau berteman dengan orang yang keadaannya tidak bisa membangkitkan semangat. Lah tapi ini Pak, saya sudah kadung punya istri yang enggak membangkitkan semangat. Kamu punya tanggung jawab untuk mendidik istrinya menjadi orang yang bisa menyemangati suaminya. Jangan cuma terima beres. Kelemahan para suami kan begitu. Pengennya beres, saya punya istri yang bisa begini, enggak. Sementara si suami ini enggak pernah ngasih ilmu sama istrinya. Padahal itu adalah bagian dari kewajiban seorang suami kepada istri, memberikan nafkah ilmu. Maunya terima beres. Begitu juga para istri yang ternyata suaminya tidak membangkitkan semangat. Cari cara, rayu dia. Bisa nggak ngerayu? Bisa Bu ngerayu Bu? Jangan kalah sama orang-orang pacaran tuh. Orang pacaran tuh kalau ngerayu, tahu kucing nggak? Kucing. Kucing itu kalau ngerayu sama betina itu 2 hari. Wow, sampai wah Masya Allah. Ditunggu padahal kebutuhannya cuma beberapa detik. Masya Allah ya. Masa kita kalah sama kucing? Ibu-ibu cobalah merayu, pegang tangannya. Begitu atau yang ini ada kajian, yuk datang. Begitu. Pegang tangannya. Ya, mulai ngobrol yang enak. Sekali-sekali misalnya istri ini ada uang sedikit, yuk bakso bareng gitu. Begitu juga suami sama istrinya. Enggak, kalau mau boleh jujur saya mau tanya sekarang. Ibu-ibu, bapak-bapak. Jenengan pegang tangan istrinya sama pegang HP, lama mana? Pada ketawa tuh, konangan. Bahasa Jawanya konangan, ketahuan. Ya kan? Bagaimana kita masih bisa bersama nih? Di dunianya aja udah begitu. Masya Allah. Mulai pulang dari sini, udah kalau di rumah. Apalagi maaf, ya maaf ini. Apalagi terjadi pengkhianatan. Istri berkhianat kepada suaminya, suami berkhianat kepada istrinya. Masya Allah. Chatting malam-malam. Wah. Makanya ada kisah itu kan. Ada seorang ini bawa HP, tutupi pakai selimut. Wah, ada cahaya ini hebat nih. Rupanya masih chatting. Masya Allah. Ini bahaya ini. Ini yang akan menghambat perjuangan-perjuangan. Sekali lagi kalau kita tidak bisa mengalahkan internal nih, jangan bicara kita bisa mengalahkan eksternal. Maka apa? Kita jadikan pasangan kita ini adalah yang bisa membangkitkan semangat di dalam perjuangan. Yang kedua apa? Wala yadulluka 'alallahi maqaluh. Perkataannya. Ya, jangan berteman dengan orang yang perkataannya tidak membimbingmu kepada Allah. Bagaimana kalau kita itu ketemu dengan seseorang atau pasangan kita saling mendorong. Kan kita enak tuh kalau kita pulang, lagi ngapain tuh istrinya? Wah, Masya Allah masih baca Quran. Ya kan? Duha, pulang suaminya kerja, wah lagi sholat, lagi baca buku gitu kan. Yang sedih kan lagi pegang HP lagi, waduh Masya Allah. Apalagi dicek itu online terus. Kalau dikirimin sama suaminya, halo, I love you, nggak dibales-bales.
Coba ibu-ibu, bapak-bapak, berapa hari sekali mengatakan begitu sama istri? Saya mau tanya, gak usah ngomong I love you dah, kirim aja yang itu, yang bunder kuning, yang mulutnya ada love-nya itu. Apa namanya itu, saya enggak. Ya, saya pernah malam-malam dikirimi sama istri. Begini bunyinya, Mas, kamu posisinya di mana? Karena sudah malam, dia juga ngantuk, enggak terbaca. Saya juga enggak baca. Besoknya saya datang lagi di sebelahnya. Aku kan di sebelahmu. Belum terbaca, dia baca. Opo Mas, kowe ngirim opo? Lah itu kemarin kamu tanya apa? Kamu posisinya di mana? Aku kan lagi di sebelahmu kan. Masya Allah. Itu kalau begitu itu ya insya Allah tidak ada yang namanya saling menghalangi. Ya, saya kemarin kan sudah bilang ada komunikasi. Sekali lagi ar-rijal ala dini khalilihi atau almaru ala dini khalilihi. Jadi seorang itu tergantung agama teman dekatnya. Siapa yang saling pengaruh ini? Suami istri ini. Disebutkan dalam hadis yang lain, sampai dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya, yang dinyatakan sahih ya, mathalul jalis sholih kamathalil athar. Jadi perumpamaan seorang teman itu yang soleh itu seperti minyak wangi. Kalau ibu-ibu duduk saja di depan toko minyak wangi, orang bisa menganggap itu pemiliknya. Padahal dia lagi ngiup. Atau nunggu orang. Anggapannya anggapan positif. Masya Allah, terkena dampak kebaikannya itu. Kalau kemudian kita itu duduknya bareng orang yang suka ini, pandai besi, ya, membuat apa namanya itu, membuat pisau, cangkul itu ya. Paling tidak kita akan mendapatkan apa? Baunya yang enggak enak atau akan terbakar. Itu minimal seperti itu. Kalau ada gali, suka ngeramal nomor gitu ya. Kemudian perginya dengan Ustadz Wildan ini, wah itu berarti mungkin sudah tobat itu. Masya Allah ya. Anggapannya itu positif. Itu pun tergantung kekuatannya Ustadz Wildan di masyarakat. Tapi kalau di masyarakatnya eksklusif, bisa kebalikannya loh. Itu kan Ustadz, masa barengnya sama tukang nomor? Wah ini mesti mau beli bareng nih. Nah gitu, bisa jadi. Bahaya, pengaruhnya yang kuat mana? Masya Allah ya. Untuk itu jamaah rahimakumullah, dalam satu riwayat juga disebutkan, kalau kita mau cari pasangan, mau cari teman yang dekat, agar kita itu masih bisa mempertahankan ikatan yang sangat kuat tadi adalah apa? Yang pertama, man dzakarakum billahi ru'yatuh, ketika kita melihatnya maka akan mengingatkan kita kepada Allah. Ya, kalau boleh saya misalnya ini karena kalau boleh saya sebut saja dah. Saya kalau melihat Ustadz Arifin Ilham misalnya, karena beliau ini sudah terkenal di mana-mana zikirnya, maka orang akan teringat, oh zikir gitu. Dan kalau berzikir, enggak berzikir, malu. Ini berarti teman ini baik. Karena apa? Baru dilihat saja sudah mengingatkan kita kepada Allah. Lah kita cari pasangan yang model begitu. Nah coba kalau kita itu, saya punya teman itu, Masya Allah. Waktu itu dia tanya begini, Pak Ustadz, saya ini kalau pulang nunggu istri tidur. Dan kalau berangkat kerja, nunggu sebelum istri bangun tidur, coba. Enak enggak? Kesiksa enggak tuh? Kenapa? Ya karena istrinya enggak ngenain ya. Selalu ngomel begitu. Jadi kalau si suaminya itu mau pulang, nunggu istrinya tidur dulu. Baru dia pulang. Nanti tidurnya tidak bersama dengan istrinya. Masya Allah ya. Ini rumah tangga yang apa ini kalau begini? Sudah tidak mengingatkan kepada Allah, dirinya tersiksa. Yang kedua apa? Wazada fi ilmikum mantikuhu. Ketika bicara akan nambah ilmu. Kita kalau punya pasangan model begitu, Masya Allah. Ada ndak ya sini ya?
Kalau ada mestinya sudah tidak sudah dipek dewe ya Pak ya. Menambah ilmu. Jadi ngomongnya selalu manfaat. Kalau manggil juga panggilan yang baik. Yang ketiga, wa dzakarakum fil akhirati amaluhu. Perbuatannya selalu mengingatkan kita kepada akhirat. Masya Allah, ini adalah satu nasihat ya yang bisa kita ambil sebagai pelajaran bagi kita bahwa kita masih melihat saja mengingatkan kita kepada Allah. Kemudian apalagi kalau kita nyawang ya, nyawang tahu memandang. Kemudian bicaranya lembut, enak, mudah didengarkan, diharap-harap ya, ditunggu-tunggu, dinanti-nanti nasihatnya. Kenapa? Karena enak orang ini. Ini bisa kita jadikan teman. Dan perbuatannya selalu mengingatkan kita kepada akhirat. Kalau kita lihat sedang apa dia berbuat? Oh, sedang melakukan satu aktivitas, misalnya membantu orang, meringankan beban orang lain, dan seterusnya. Selalu saja ketika orang ini dikontak, dia sedang beramal soleh. Masya Allah. Makanya ada ulama membuat satu syair ya. Inna akhokal haq mangkana ma'aka. Sesungguhnya saudaramu yang sebenarnya itu adalah orang yang bersamamu. Siapa yang bersama dengan kita? Yang serumah dengan kita adalah istri, pasangan kita, suami kita. Terus apa konsekuensinya dia sebagai saudara? Apa konsekuensinya dia sebagai pasangan? Wa may yadurru nafsuhu liyang fauka, dan orang yang ridho, rela membahayakan dirinya untuk apa? Memberi manfaat kepada pasangannya. Masya Allah. Makanya apa? Dia berani berkorban. Itu adalah saudara, itulah teman yang baik. Kemudian dan orang yang kalau kita kena musibah, dia mau bantu. Ibu-ibu, nuwun sewu, nyuci, suami kadang nyuci enggak nih? Enggak ya? Masya Allah. Maaf ya bapak-bapak ya, ini saya sampaikan nih. Kenapa kadang-kadang para istri ini enggak percaya sama suami? Karena apa? Karena ada satu perbuatan-perbuatan, amalan-amalan rumah tangga ini diserahkan semuanya kepada istri. Padahal istri ini sifatnya sebenarnya membantu saja. Ya, membantu. Dia tidak akan melaksanakan kecuali diperintah. Kalau tidak diperintah enggak. Kenapa istri mau melakukan? Ya karena istri juga ingin mendapatkan pahala. Ya kan? Ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan kebaikan, termasuk tadi ujungnya ridhonya suami. Tapi pada posisi-posisi tertentu ya mbok ya ditulungi, maksud saya gitu. Ya, dibantu. Jadi jangan sampai ketika tidak aktif di jamaah itu, wah saya bantu istri. Nanti begitu keluar dari istrinya, saya ada perintah dari jamaah, padahal dia main kemana nggak ngerti. Alasannya begitu. Masya Allah. Nah inilah bentuk-bentuk pengkhianatan diantaranya. Makanya sampai Rasulullah SAW di dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu berteman kecuali dengan orang mukmin. Carilah pasangan itu pasangan yang mukmin. Kenapa? Idza la ya'tamul mu'min khairan, karena orang mukmin itu tidak pernah kosong dari kebaikan. Kalau kita duduk bersamanya, maka duduknya membawa manfaat. Duduk bersama orang mukmin itu. Selalu yang disampaikan itu lesannya bermanfaat. Dan kalau kita berjalan bersama, itu juga memberi manfaat kepada kita. Bahkan kalau kerja sama, dia tidak akan berkhianat. Dia akan tanggung jawab. Itu mukmin. Ya, padahal banyak sekali ketika kita bekerja sama itu, ya ujungnya adalah afwan, bukan mukmin. Ini maaf ini sangat berpengaruh dengan keadaan rumah tangga kita akibat kesalahan-kesalahan kita di dalam bermuamalah bisa jadi. Sehingga saya teringat dengan Quran surat Al-Baqarah ya kan.
Quran surat Al-Baqarah 221 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tunkihul musyrikat hatta yu'min. Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Berarti kalau sudah beriman kan sudah teruji nih. Ya, sholatnya juga sudah pasti hebat, puasanya Ramadan juga sudah dilaksanakan. Ya. Sehingga kalau sudah mukmin ini luar biasa. Beda dengan orang hanya sekedar sholat, kan beda ya. Orang sekedar sholat, kan ada orang sholat tapi lisannya menjengkelkan, kan ada. Kalau mukmin kan bukan begitu. Dia sholat tapi lisannya menyenangkan. Ya, lisannya menyenangkan. Perbuatannya selalu membawa manfaat orang lain. Makanya Rasulullah SAW menekankan la tusahib illa mu'minan. Jangan berteman kecuali dengan orang mukmin. Makanya kalau menikah, nikahlah dengan orang mukmin, mukminat. Walaupun orang yang yang tidak mukmin tadi itu menarik hati kita. Ya, mungkin lebih cantik, lebih kaya. Tapi kalau dia tidak mukmin, tinggalkan. Biarkan dia menjadi mukmin dulu. Kalau memang bukan rezeki kita, ya enggak usah. Mungkin akan menjadi rezeki orang lain ketika dia menjadi mukmin. Kemudian jawarimakullah, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, waman aradallahu bi khairan razaqahu akhan solihan. Ini penting. Mari kita muhasabah dari hadis ini. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan berikan kepadanya saudara. Allah akan berikan kepadanya teman yang soleh. Kalau istri kita adalah istri solihah, insya Allah kita memang dipilih mudah-mudahan oleh Allah SWT. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Begitu juga wanita yang solihah. Dia akan dipasangkan oleh Allah SWT dengan laki-laki yang soleh. Apa cirinya? Kalau lupa diingatkan. Ya, lupa sholat, lupa sedekah, lupa bayar hutang puasa, Pak, diingatkan. Orang yang ingatkan ini berarti orang soleh. Masya Allah ya. Dan kalau sudah ingat, dia membantu. Contoh begini, Dek, kamu masih punya hutang puasa Ramadan kemarin enggak? Oh iya bang. Oke, karena sudah diingatkan, dibantu. Nanti abang belikan lauk ya buat sahur. Masya Allah. Itulah teman yang soleh. Bukan hanya ngingetin tok, tapi dia akan membantu agar teman yang soleh ini bisa melaksanakan kesolihannya. Untuk itu jawarimakullah, kita sebagai pasangan suami istri yang masing-masing sudah berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji ya, jangan ada lagi pengkhianatan. Seorang suami berkhianat kepada istri, ini banyak kasus-kasus yang saya temui seperti itu. Ada seorang manajer perusahaan besar milik luar negeri. Ya, kalau saya boleh lihat secara dohir ya bagus gitu, ganteng kalau bahasa kita. Istrinya namanya perempuan ya cantik, rumahnya bagus, mewah gitu. Tetapi bisa hancur gara-gara apa? Maaf ya, sebabnya sepele, reuni. Hati-hati kalau jenengan masuk dalam grup reuni itu, hati-hati sudah. Ya, saya pernah diajak tuh reuni itu, nggak mau, khawatir. Reuni itu, saya sampaikan sama panitianya, kamu tahu nggak? Reuni yang kemarin sudah menelan korban, akhirnya sampai cerai. Dan ada, saya punya kasus seorang suami ya dan istri, umurnya sudah anaknya udah 27 tahun. Anak pertamanya 27 tahun. Itu cerai gara-gara reuni juga. Saya tidak menyalahkan reuninya, tapi bagaimana fakta di lapangan itu. Bahkan ada spanduknya, nggak boleh bawa pasangan. Masya Allah. Lalu apa maksudnya ini? Ya, saya tidak mengatakan semua reuni itu menyebabkan seperti itu, tapi ini di lapangan sudah seperti itu parahnya.
yang dulu pernah ada, ya mungkin jalinan-jalinan lah, mungkin rajutan-rajutan yang belum selesai ya. La haula wala quwata illa billah. Udah ibu-ibu tinggalkan. Kalau perlu itu grup-grup itu yang memang mengajak tidak ada manfaatnya keluar. Semua yang tidak ada manfaatnya keluar. Jamaah rahimakumullah, karena ini penting bagi kita untuk menjaga keutuhan kita sebelum kita sampai kepada perjuangan yang ujungnya nanti kita ketemu di jannah. Sebab apa? Mencari teman yang baik, mencari jodoh yang baik oleh Rasulullah sudah diibaratkan. An-nasu kal ibilil mi'ah la takatu tajitu rajul fiha rahilah. Manusia itu seperti 100 unta yang hampir-hampir tidak kita dapati dari 100 ekor unta itu yang layak untuk ditumpangi, yang layak untuk bisa baik untuk kita. Kalau nggak percaya, jenengan buka HP, ada berapa nomor telepon, lalu siapa di antara mereka yang layak, yang bisa kita jadikan teman, yang bisa mengantarkan kita kepada jannah. Coba berapa? Ya kan? Ternyata Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, kadang-kadang juga ada orang yang salah tafsir juga ketika mengatakan al-wahidatu khairun min jalisi su' itu. Sendirian itu lebih baik daripada berteman dengan orang yang buruk. Ah, jomblo ae gitu. Lebih baik jomblo, dewean, daripada saya duduk bersama dengan orang-orang yang buruk. Kadang juga ada yang ngomong begitu, tapi ini enggak benar juga. Karena dia ya salah pilih. Banyak teman-teman yang baik, sebenarnya banyak sekali. Walaupun kita juga disadarkan oleh Nabi dengan kalimat tadi, seperti 100 ekor unta yang susah kita cari yang betul-betul mana yang cocok. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW bagaimana mengislah ini semua, kekurangan-kekurangan yang kita tidak tahu. Makanya disuruh berdoa. Maaf ibu-ibu, jenengan dulu waktu nikah, bapak-bapak nun sewu, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi. Di antaranya apa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Pegang nih. Dulu waktu nikah dipegang sini enggak sama suami? Enggak ya? Sambil berdoa tadi? Enggak? Bapak-bapak, wes kelewat ya? Dulu enggak pegang ya? Nanti pulang pegang. Ya Allah, saya kelewat. Iya, pegang. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Nanti lihat di Hisnul Muslim ada. Insyaallah. Pegang. Untuk apa itu? Kita mohon perlindungan kepada Allah. Kita mohon kebaikan yang telah diciptakan dalam watak pasangan kita. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan yang ada pada wataknya dalam pasangan kita. Allah akan mengislah itu semua. Masya Allah. Jadi kalau kita yakin dengan persoalan-persoalan seperti ini, sebenarnya secara teori itu mudah memang. Gak ada yang sulit. Makanya dikatakan ajaran Islam itu mudah. Iya memang mudah. Secara teori, prakteknya susah. Kenapa? Karena ada yang menghalangi di sini, hawa nafsu ini. Keinginan-keinginan kita itu masih besar. Jamaah rahimakumullah. Kalau misalnya saya sering dapatkan atau saya temukan gitu, yang namanya seorang istri gitu ya, walaupun dia masih mau bersama dengan suaminya, tapi pada hakikatnya dia tidak percaya dengan suaminya. Kenapa dia tidak percaya? Ya tentu ada sebab. Ya, yang pertama tidak memberikan contoh sehingga istri ini sebenarnya ingin lepas dari suaminya, tapi dia ini mempertahankan. Waduh, anaknya gimana nanti begitu. Ya. Banyak nih kasus-kasus begitu. Kemarin waktu perjalanan saya dari Jawa mau ke Pemalang itu, sebelah saya ini ternyata kasus orangnya. Ya. Gimana ini Pak Ustadz? Saya punya masalah seperti ini. Saya kadang-kadang bilang begini, kadang
Ya maaf ya, cerai itu menjadi sebuah solusi karena itu ada dalam ajaran Islam. Orang berpikirnya kasihan anak gitu. Nanti gimana kalau cerai gitu. Dia tidak pernah memperhatikan bagaimana di saat anak melihat setiap hari bapak dan ibunya ribut. Dan ini sangat mengganggu psikisnya. Maka dia akan cari orang lain yang bagaimana nyaman buat dirinya. Ketemulah dugeman-dugeman itu. Oh, ternyata enak toh di sini. Duduk sambil ya ngerokok gitu kan. Lalu kemudian dengarkan musik. Kalau mau main game mainlah dia. Lalu teman-temannya di situ cobalah ini minum sedikit aja gitu. Narkoba. Dia nyaman di situ. Kenapa? Tidak nyaman di rumah. Dia melihat orang tuanya seperti itu, masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Cerai kadang menjadi sebuah keputusan yang baik di saat diperlukan dan memang memerlukan. Tetapi manusia kadang-kadang melihatnya anaknya ini gimana gitu. Kalau dalam bahasa ayat wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang anggap kamu tidak baik itu ternyata itu adalah lebih baik bagi kamu. Ya, ini makanya kepercayaan suami, maaf ini bapak-bapak, dijaga. Sebab apa? Kalau sudah istri menemukan satu persoalan yang menyebabkan kaca itu retak, susah untuk kembali percaya. Kalau sudah begitu, maaf, kita tidak bisa lagi berbicara tentang perjuangan. Dan saya sudah sering sampaikan kepada beberapa teman-teman yang terjun di dunia dakwah ya, maaf ya. Di dunia dakwah itu kan kalau orang sudah dipercaya, itu kan banyak yang curhat, minta penyelesaian masalah gitu kan. Tahu kalau ini wah ada peluang nih jadi istri saya. Lah kalau begitu pikirannya, kalau ada 200 orang yang curhat, apa nanti 200 juga yang mau diselamatkan di nikah begitu? Masya Allah. Ada kasus di Jogja. Dia telepon waktu itu sama saya. Pak Ustadz, saya mau nikah, tolong nikahin saya. Sebentar. Jenengan mau minta nikahkan saya. Istri yang keberapa? Langsung saya tembak begitu. 3 Pak Ustadz. Loh. Baik, istri pertama tahu enggak? Enggak. Istri kedua? Enggak. Istri ketiga gini saling mengenal sama mereka? Tidak. Gimana ini? Iya Pak Ustadz, ini untuk menyelamatkan, katanya begitu. Ini orang tadinya enggak sholat, jadi sholat. Enggak jilbaban, sudah berjilbab. Saya bilang, Mas, sholat berjilbab itu kewajiban dia. Ngapain ente yang pusing, saya bilang. Iya kan? Kenapa kok kamu enggak tawarkan orang lain saja? Kok harus dipek dewe kenapa? Ya maaf ini, saya agak keras waktu itu. Kenapa? Kok gak tawakne koncone wae? Iya Pak Ustadz, ini sudah terbuka peluang untuk zina. Loh. Lah kamu kan punya istri. Lah tapi kan dianya bagaimana? Loh. Ini udah mulai kurang ajar, ngawur. Jamaah rahimakumullah, akhirnya apa? Saya mau. Saya bilang, kamu menikah. Istri pertama kamu nggak tahu, istri kedua kamu nggak tahu kalau kamu sudah punya istri. Lalu kalau kamu mati, bagaimana warisnya? Di antara mereka akan saling memakan hak. Paham enggak? Maka tidak wajib izin, tapi memberitahu. Biar tidak saling memakan hak. Makanya saya pesan sama teman-teman, hati-hati. Rasulullah sendiri juga berpesan hati-hati. Sepeninggalku itu tidak ada fitnah yang lebih besar lagi kecuali dengan wanita. Ya, wanita. Makanya hati-hati nih para ustadz yang ada di sini yang mungkin dipercaya, ya, hati-hati. Betul, ini bisa menghancurkan kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan, perjuangan ke depan yang kita sudah dipercaya oleh umat. Bahkan ada yang ngejok-joki, maaf ya, ngejok-joki tahu enggak? Mendorong agar cerai dengan suaminya, lalu kemudian diambil jadi istrinya. Masya Allah, gimana ini orang? La haula wala quwata illa billah. Makanya jagalah kepercayaan istri.
Kalau perlu, walaupun mungkin, maaf ya, bapak-bapak ini punya khilaf masalah seperti itu. Ya mulai sekaranglah istighfar, berubah, deketin istri. Seringlah pandang istrinya sehingga tidak akan memandang yang lain. Kalaulah kelewat memandang, nggak sengaja, insya Allah istri saya lebih baik, begitu. Ya, jadi mulai pulang nanti HP sudah mulai diletakkan. Ibu-ibu juga ya Bu ya. Oke? Nah, para suami begitu. Jadi di rumah ini lebih banyak memegang istrinya daripada HP-nya. Bukannya nggak boleh, bukannya nggak boleh. Tapi kapasitasnya itu lebih diperpanjang, ya, diperbanyak begitu. Baik. Jamaah rahimakumullah. Dalam hal ini suami memiliki kewajiban untuk membimbing pasangannya. Ya. Para suami ini wajib membimbing pasangannya. Jangan hanya menuntut, saya ingin engkau jadi istri yang solihah, istri yang sabar, istri yang tawakal, istri yang ikhlas. Nanti dulu, suaminya bagaimana sih? Bahasa saya akan mengajarkan kepada istri saya untuk sabar, maka saya lebih sabar. Harus lebih sabar daripada istri saya, mestinya begitu. Kan tidak mungkin saya orang yang gak sabar lalu mengajarkan, kamu sabar ya. Gak bisa. Gak bisa seperti itu. Ada satu kasus, seorang suami istri punya anak, ya, anaknya sampai cacat gitu, karena saking ya mungkin kurang ini ya, pergaulannya gitu. Suatu ketika waktu saya diundang ke rumahnya, kemudian saya bilang, ibu-ibu atau ibu ini harusnya taat kepada suami. Kemudian saya bilang sama anaknya juga, kamu harus taat kepada ibumu. Apa jawaban anaknya? Bagaimana saya taat sama ibu saya? Ibu saya saja berani sama bapak. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah anak ini melihat bagaimana pola tingkahnya ibunya ini sama suaminya. Makanya kalau saya seleksi, lihat satu persatu, kalau anak ini susah diatur, maka lihat pula ibunya bagaimana ketika diatur oleh suaminya. Ya. Halo, ibu-ibu. Kalau misalnya, maaf ini, kenapa kok ibunya jadi bantahan begitu ya sama suami ya? Kembalinya tetap kepada suami, karena suaminya tidak pernah mengajarkan bagaimana cara istri taat kepada suami. Ujungnya yang salah siapa Bu? Suami. Wes, jangan tersinggung, karena jenengan dikasih hak yang begitu berat oleh Allah SWT. Dan memang seperti itu. Ya, walaupun ada juga memang ada seorang istri yang tidak bisa dipercaya sama suaminya, ada. Dia lebih memilih orang lain. Karena tadi ada jalinan-jalinan yang tersembunyi, yang di situ dilakukan oleh seorang istri kepada rekan-rekannya, teman-temannya. Berapa waktu yang lalu saya kedatangan seorang tamu, umurnya juga sudah ya 50-an lebih lah, 58 apa 60 begitu. Itu juga mengungkapkan tentang istrinya yang sudah terang-terangan berani berpegang tangan, ya, walaupun dengan teman-temannya. Ini juga akibat daripada reuni. Ya, untuk itu kita menjadi waspada dengan adanya persoalan-persoalan yang mengakibatkan hancurnya rumah tangga kita. Yang terakhir adalah hampir rata-rata istri mengadakan reaksi perlawanan, tidak taat kepada suami itu disebabkan karena bisa jadi salah satunya adalah ketidakpedulian atau kurang perhatian yang optimal dari seorang suami kepada istrinya. Ini hampir rata-rata seperti itu. Ya, makanya disebutkan dalam salah satu hadis yang cukup menjadikan arahan bagi kita, karena ini menyangkut masalah akhlak. Akhlaknya kan memuliakan istri, menjadikan istri ini lebih baik.
Ya kan? Akmalul mukmin imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yang terbaik akhlaknya di antara mereka. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Jadi kalau saya melihat orang ini berhasil apa tidak, baik apa tidak, layak dikai utang apa ora, itu sejauh mana dia baik dengan istrinya. Ya, jadi bukan melihat ketokohannya. Kan ada orang yang tokoh kan, jadi pejabat, tokoh masyarakat, ya, tapi dia di dalamnya ternyata rapuh, dengan istrinya juga kejam, dengan anaknya juga suka mukul misalnya begitu. Ya, makanya dalam hadis lain atau riwayat lain, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Tidaklah seorang yang mulia, yaitu orang yang memuliakan istrinya. Dan orang yang hina adalah orang yang menghinakan istrinya. Kalau saya lebarkan kalimat ini, tidaklah orang yang berkhianat, ya, kecuali dia senantiasa berkhianat kepada istrinya. Sama. Makanya terus terang saja, ya, ikhwan-ikhwan ini kalau memang, ya maaf ya, namanya seorang laki-laki itu udah tahu misalnya, wah ini laki-laki itu jatahnya 4, ngomong aja. Kalau memang belum siap, ya memang jenengan belum didiknya, belum siap. Jangan dipaksakan. Kadang-kadang maaf ini, kelemahan ikhwan itu, kalau mau beristri lagi, dia sudah main di belakang. Chatting-chattingan, janji-janji. Nanti muncullah kalimat ketika ditanya, kapan dong mas kamu nikahin aku? Sebentar lagi. Sudah ada janji sebentar lagi. Lalu dia bilang sama istrinya tentang hukum poligami. Wah, dipaksakanlah istrinya harus menerima, harus. Padahal dia punya misi itu di belakang. Itu banyak itu, kayak gitu model begitu tuh. Saya udah ketemu orang begitu tuh banyak lah. Ya. Dan ini kelemahannya. Kesalahannya adalah mengapa sejak awal, sebelum punya keinginan berpoligami misalnya, itu istrinya tidak dididik dulu. Ya kan? Kan dididik dulu. Ketika istrinya tanya, apa kamu sudah punya calon mas? Kok kamu bicara poligami melulu? Belum. Enggak, saya enggak punya calon. Dan saya pun belum punya keinginan. Ini kan kewajiban saya memberi ilmu kepada kamu. Kan enak gitu. Ya kan? Enak enggak? Enak. Coba kalau sudah ada di belakang kelenak-kelenik gitu. Akhirnya ketika memberikan ilmu itu seakan-akan dipaksakan. Ini kan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Begitu akhirnya nanti jatuhnya. Orang yang tidak mau menggunakan hukum Allah kafir begitu. Gak mau terima poligami karena dipaksakan. Bukan dengan kesadaran. Ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Ya, di antaranya. Sehingga apa? Terhambatlah sebuah perjuangan. Sampai jam berapa ini? Baik. Karena waktunya sudah selesai, ya, insya Allah. Mungkin itu dulu ya yang perlu saya sampaikan. Saya tutup dulu dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bila taufiq wa hidayah minkum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.